Ya, kita akan masuk kepada materi kedua dari sistem pembuangan bersama saya, Emilda Sihaloho di Fruit Miracle Class. Bagaimana Bapak Ibu, sudah mendengar pembelajaran-pembelajaran yang lain? Apakah kesulitan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul? Nah, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada saya, baik melalui chat, melalui email, atau melalui direct message yang ada di Instagram Fruit Miracle Class ya. Dan saya berharap saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan memberikan solusi dan mengurangi beban pikiran dari Bapak Ibu sekalian terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tubuhnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem imun. Nah, sistem imun kita kembali ke bagian yang pernah saya tunjukkan di bagian sistem limpatik. Nah, di dalam kelas ini kita akan membahas tentang sistem imun, lalu nanti kita akan singgung sedikit tentang integumentary system, sistem perporian, itu sistem kulit, lalu sistem intestinal, sistem usus, dan ususnya itu usus kolon, usus besar, lalu nanti urinary system dan respiratory system. Harap di dalam kelas ini semuanya bisa dibahas dengan baik. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sistem imun, karena sebelumnya kita sudah mempelajari sistem limpatik. Nah, sistem imun. Nah, sistem ini seperti lembaga kepolisian yang melindungi rakyatnya. Nah, jika sel adalah rakyat, maka sistem imun ini adalah kepolisian tersebut, lembaga kepolisian tersebut yang bertugas mengayomi rakyatnya, menolong rakyatnya, lalu melindungi rakyatnya dari bahaya, dari musuh gitu. Nah, tidak ada itu namanya sistem kepolisian itu merongrong rakyatnya atau menghantui dan menteror rakyatnya. Itu bukan sistem kepolisian yang ada di dalam negeri kita, mungkin itu di dalam negeri orang lain gitu ya. Dan demikian juga di dalam tubuh kita ada namanya sistem kepolisian, lembaga kepolisian, yaitu sistem imun. Nah, tanpa sistem ini itu tidak ada makhluk hidup yang survive gitu. Kenapa? Karena sistem ini menjaga tubuh, menjaga sel dari serangan gitu. Ketika ada serangan, maka sistem imun ini akan melakukan perlawanan, akan melakukan penyerangan dan akan melindungi tubuh kita, sel tubuh kita. Tapi kalau tidak ada sistem ini, ya perlawanan tidak akan terjadi dan tubuh kita ya gampang mati gitu, gampang sakit gitu, dan gampang mati dan nggak ada yang survive. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang kita pelajari tentang pentingnya sistem imun ini. Nah, lalu sistem imun ini dia tidak kerja sendirian, dia bekerja sama dengan sistem limpatik yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Harap peserta sudah mengikutinya sehingga bisa mengikuti kelas ini dengan lebih baik. Jadi dia ini sistem imun ini tidak bekerja secara mandiri tapi bekerja bersama dengan sistem limpatik gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dua jenis sistem imun. Nah, sistem imun ini ada dua jenis. Pertama, intraseluler, kedua, ekstraseluler. Nah, intraseluler itu apa? Intraseluler berarti intra, berarti di dalam sel, gitu ya. Internal, ya, mirip-mirip ya, di dalam sel. Dan disebut cell mediated immunity atau imunitas sel yang mengimediasi, kekuatan yang mengimediasi, itu yang memediasi gitu, yang dimediasikan. Nah, sistem ini melibatkan T-sel. T-sel itu adalah sel yang sudah didewasakan oleh kelenjar timus. Nah, sistem ini melibatkan T-sel untuk merespon terhadap zat kimiawi yang dilepaskan oleh sel itu sendiri. Jadi, sel kita itu punya respon melepaskan zat kimiawi. Nah, jika itu adalah sel yang toksik, maka dia melepaskan kimiawi yang toksik. Nah, si sel T-sel ini dia akan melindungi sel yang lain gitu, akibat respon yang diberikan oleh intrasel, sel yang ada di dalam itu gitu. Jadi sel itu kan berespon macam-macam ya. Ketika dia memberikan respon negatif, mengeluarkan toksik, mengeluarkan zat kimiawi,
yang merusak tubuhnya, maka si T sel ini akan merespon. Jadi dia intraseluler ini berada di dalam sel untuk meresponi apa yang dilepaskan oleh sel itu sendiri. Nah, ini adalah intraseluler. Nah, lalu dia memediasi antara yang dilepaskan oleh sel itu sendiri untuk melindungi sel dirinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi itu adalah intraseluler. Nah, yang kedua adalah ekstraseluler. Nah, ekstraseluler ini melindungi organ bagian dalam, kelenjar, dan tisu, dan melindungi kondisi luar dari sel. Jadi, organ-organ bagian dalam itu apa saja? Ada jantung, gitu ya, ada paru, ada usus, gitu. Lalu ada limpa, ada ginjal, nah, organ-organ bagian dalam. Lalu kelenjar dan tisu, nah itu dilindungi melalui dan melindungi kondisi luar dari sel gitu ya. Jadi ini adalah ekstraseluler, dia melindungi dari luar. Nah, dari luar. Nah, ekstraseluler ini itu diwariskan oleh orang tua. Dari ini ekstraseluler ini disebut juga sistem imun genetik karena diwariskan oleh orang tua. Nah, sifatnya sangat adaptif, gampang beradaptasi, mudah gitu ya, karena sudah diwariskan dari orang tua. Jadi sudah dan dari lahir atau sebelum dia lahir, ketika dia masih masa embrio sampai masa berapa trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, nah itu sudah ada ya, dia sudah mulai adaptif terhadap reaksi-reaksi negatif yang muncul di rahim ibu gitu, akibat mungkin teroris lain, invaders lain yang ingin merusak sel ibu. Nah, si sel bayi ini sudah beradaptasi dengan itu gitu. Si ekstraseluler ini sudah meresponinya. Nah, jadi sangat adaptif dan memiliki pikiran. Sel itu kan makhluk hidup gitu ya. Dan dia adalah sel yang sangat intelektual sehingga dia bisa memiliki pikiran untuk mengerti, untuk mengingat, dan untuk menyediakan pertolongan untuk dirinya sendiri. Jadi sel itu sangat pintar gitu ketika dia dalam bayi gitu ya. Ibu itu kena serangan misalnya penyakit tifoid, penyakit DBD atau penyakit macam-macam gitu ya. Karena ibu itu hamil, ada hipertensi atau macam-macam gitu ya. Nah, sel itu mengerti, mengingatnya gitu. Sehingga itulah kenapa ketika dia lahir, nah dia nggak langsung gampang kena tifoid atau paratifoid atau DBD gitu ya, sakit-sakit yang menyerang selnya gitu. Kenapa? Karena dia udah mengerti ketika masih di rahim ibu. Dia udah mengingat dan dia bisa menyediakan pertolongan bagi dirinya. Nah, ini kenapa? Karena ya sistem imunnya itu secara genetik udah diwarisin oleh ibunya ke bayinya. Nah, demikian dari pembelajaran kita tentang intraseluler dan ekstraseluler. Kita akan masuk ke slide berikutnya.